Shalom adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi sama Kak Anita, Kak Purwanti, dan nanti bakal ada Kak Dani dalam ibadah sekolah minggu online GKI Kuitang. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat selalu ya. Adik-adik, siapa yang sudah tahu apa tema ibadah kita hari ini? Wow, betul, adik-adik hebat. Tema ibadah kita hari ini adalah dengan berdoa, Tuhan membebaskan. Gimana ya rasanya dibebaskan? Gimana ya caranya supaya bisa merasakan kebebasan itu? Sama nggak ya rasanya kayak kita bisa main hujan, makan es krim sepuasnya? Pasti adik-adik sudah gak sabar kan dengar cerita sekolah minggu hari ini? Tapi sebelum kita ngebahas firman Tuhan, yuk kita bangkitkan semangat kita untuk ibadah sekolah minggu hari ini dengan nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat, cinta kasih yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu selama hari ini ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya puji-pujian yang kami sampaikan berkenan dari kami Bapa. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, agar kiranya kami dapat fokus selama ibadah ini. Dengar dan sempurnakan doa kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Wah, hampir tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar bisa lebih siap lagi dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pujian yang berjudul Ku Rindu Mendengarkan Firman Tuhan. Ku
adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami semua bisa duduk diam dan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat 34 dengan tema dengan berdoa Tuhan membebaskanku. Adik-adik lihat dong gambar ini apa? Pasti semua sudah tahu lihat gambar ini. Ini adalah gambar pagar yang sedang digembok. Pastinya adik-adik juga sering melihat gambar ini, entah di sekolah, entah di rumah. Kenapa mesti pagar itu digembok? Kalau di rumah, biar kita nggak kemalingan, biar barang-barang kita nggak ada yang hilang. Kalau di sekolah, buat apa? Ya biar adik-adik tidak ada yang bolos. Begitu jam sekolah, semua mesti ada dalam ruang kelas, tidak ada yang keluar lagi dari halaman sekolah. Itu fungsinya. Lalu adik-adik tahu, kalau pintu itu digembok, bukannya pakai apa? Obek? Pisau? Atau kunci? Iya, betul sekali. Kita harus menggunakan kunci untuk membuka gembok. Hari ini kita akan mendengarkan cerita. Ketika kita menghadapi masalah, kunci untuk menghadapi itu, kunci untuk membuka itu adalah dengan cara berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ceritanya seperti apa? Ayo kita dengarkan sama-sama. Cerita bermula adik-adik dari pada saat Paulus dan Silas berada di kota Filipi dan mereka sedang menuju ke rumah ibadah. Nah, ketika dalam perjalanan menuju rumah ibadah itu, mereka diikuti oleh seorang perempuan dan perempuan itu memiliki roh tenun. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, roh tenun itu adalah peramal ataupun dukun. Nah, adik-adik tahu, kalau sampai perempuan ini peramal atau dukun, maka tugasnya dia adalah dia meramal orang-orang sehingga orang-orang akan memberikan dia uang dan dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan uang itu akan dia berikan kepada tuannya atau majikannya. Kebayang dong adik-adik, perempuan itu bisa menghasilkan uang yang sangat banyak untuk diberikan kepada majikannya. Nah, dalam perjalanan menuju ke rumah ibadah, si Paulus dan Silas, mereka diikuti oleh perempuan itu. Wah, adik-adik, perempuan itu dia bukan cuma berjalan mengikuti, diam adik-adik. Dia berteriak, dia bilang, "Hai orang-orang, mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan tentang jalan keselamatan." Dan itu yang dilakukan setiap saat begitu melihat Paulus dan Silas menuju ke rumah ibadah. Aduh adik-adik, pada satu saat Paulus sudah tidak tahan adik-adik. Begitu perempuan itu melakukan hal yang sama, Paulus langsung berbalik. Dia menghadap kepada perempuan itu dan dia berkata, "Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memerintahkan engkau untuk keluar dari perempuan itu." Seketika itu juga adik-adik, roh itu keluar dari perempuan itu. Dan akhirnya perempuan itu menjadi orang yang diam dan dia tidak lagi bisa berkata-kata terhadap Paulus dan Silas. Tapi apa yang terjadi setelah itu adik-adik? Perempuan itu sudah tidak bisa lagi meramal. Kira-kira menurut adik-adik siapa yang marah kalau sampai perempuan itu sudah tidak bisa lagi menghasilkan uang? Tentu para majikannya. Oh, majikannya panas hati adik-adik, marah, sebel. Mereka berusaha, mereka bilang apapun yang terjadi, Paulus dan Silas harus dihukum, apapun caranya. Akhirnya mereka datanglah kepada pembesar kota. Mereka datang, mereka mengadu kepada pembesar kota, dan akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Dan pembesar kota bilang kepada kepala penjara, Paulus dan Silas harus dimasukkan di dalam ruangan tengah. Adik-adik, di dalam penjara pada zaman dulu, kemudian di ruangan tengah
itu adalah ruangan yang tidak bisa melihat matahari. Dan ketika Paulus dan Silas masuk ke situ, bukan cuma ditaruh di tengah adik-adik, tangannya dibantai, kakinya dipasung, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Ketika itu juga adik-adik, apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas mereka dipasung, mereka dirantai? Apakah mereka menyalahkan Tuhan? Mereka marah-marah kepada Tuhan? Mereka menangis? Enggak adik-adik. Yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, mereka berdoa, mereka menyanyi memuji Tuhan. Dan yang mereka lakukan adik-adik, mereka tidak bisik-bisik, mereka tidak dalam hati. Mereka ngomong, mereka berdoa seperti biasa, seperti orang normal ketika kita ngomong seperti saat ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua orang tahanan yang ada bersama-sama dengan Paulus dan Silas, mereka bisa mendengar doanya Paulus dan Silas. Mereka bisa mendengar nyanyian yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas. Dan ketika mulai tengah malam, tiba-tiba adik-adik, gempa bumi yang sangat hebat. Kenapa sangat hebat? Karena dari gempa bumi itu, pintu-pintu penjara semua terbuka, engsel-engselnya semua lepas. Dan bukan cuma pintu penjara adik-adik, bahkan rantai yang ada di tangan Paulus dan Silas lepas. Kemudian pasung yang ada di kakinya pun retak adik-adik, sehingga Paulus dan Silas bisa bebas. Nah, ketika kepala penjara dia menyadari bahwa pintu-pintu penjara sudah terbuka, dia ketakutan adik-adik. Dia takut semua orang-orang tahanan itu melarikan diri. Dan akhirnya dia berusaha untuk mengambil pedangnya dan membunuh dirinya. Paulus yang melihat, Paulus langsung berteriak, "Jangan kau lukai dirimu. Kami semua masih ada di sini. Kami masih ada. Jangan." Dan akhirnya adik-adik, kepala penjara itu dia berlari, dia menemui Paulus dan Silas. Dia dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Kemudian Paulus dan Silas berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Dan akhirnya adik-adik, keluarga kepala penjara itu dan juga kepala penjara, mereka semua menerima Tuhan Yesus. Dan mereka semua dibaptis. Dan ketika hari semakin siang, pembesar kota memberikan informasi kepada kepala penjara untuk membebaskan Paulus dan Silas. Cerita hari ini mau mengajarkan kita adik-adik bahwa ketika kita dalam masalah, yang kita datang pada Tuhan dengan doa dan dengan pujian yang sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan menolong. Hal ini sudah dibuktikan loh adik-adik dengan cerita hari ini dari Paulus dan Silas. Ketika mereka dalam menghadapi masalah, mereka dalam kesulitan, mereka tidak bersungut-sungut pada Tuhan, mereka tidak marah-marah pada Tuhan, tapi mereka berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan, dan Tuhan pun menolong. Dan itu pun yang harus adik-adik lakukan, bukan cuma adik-adik, kami dan semua kita harus melakukan itu. Bahwa ketika kita dalam masalah, kita datang kepada Tuhan. Misalnya adik-adik dalam pelajaran di sekolah, tentu ada beberapa pelajaran yang buat adik-adik, "Aduh Kak, aku nggak bisa nih pelajaran ini, aku nggak suka nih." Bukan begitu caranya. Tapi ketika adik-adik dalam masalah, yang harus adik-adik lakukan adalah berdoa, minta Tuhan tolong, Tuhan bantu. Dan Tuhan akan membantu dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa memakai papa dan mama, Tuhan bisa memakai abang dan kakak, Tuhan bisa memakai barangkali sepupu-sepupu kita atau bahkan teman kita untuk kita mengerti pelajaran yang tidak kita sukai itu. Tapi yang pasti harus berdoa dan berusaha seperti yang Paulus dan Silas lakukan. Ketika kita sudah melakukan itu, percayalah adik-adik, Tuhan akan menolong adik-adik, Tuhan akan membantu adik-adik, dan adik-adik akan merasakan bahwa ada Tuhan dalam setiap masalah itu, bahwa Tuhan akan menolong adik-adik semua.
Dan biarlah Tuhan menolong kita semua untuk mampu menghadapi, menjalani kehidupan kita, bahwa apapun masalah hidup kita, tetap berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ketika hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bahwa di dalam apapun masalah hidup kami, Tuhan Yesus selalu ada ketika kami datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam doa-doa kami, ketika Tuhan mendengarkan puji-pujian kami. Dan tolong kami ya Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan kami, bahwa kami tidak pernah sendiri, selalu ada Tuhan, selalu ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan hari ini adik-adik, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Berbicaralah Kepada Tuhanmu, dilanjutkan dengan Sekarang Saya Sudah Bebas. Hafalan kita hari ini adik-adik terambil dari Ulangan 10 ayat 21a. Ayo kita buka Alkitabnya sama-sama. Ulangan 10 ayat 21a. Kalau sudah dapat, ayo kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 2, 3. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Ayo kita coba hafal sama-sama ya adik-adik ya. Alkitabnya ditutup, kemudian kita sama-sama menghafal. 2, 3. Ulangan 10 ayat 21a. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Adik-adik, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat aktivitas seperti ini. Alat dan bahannya 4 lembar kertas karton, warnanya bebas ya adik-adik. Lalu ada spidol dan pensil, gunting, lem kertas atau double tape. Cara membuatnya, adik-adik bisa menggunting kertas karton tadi menjadi bagian yang kecil dengan ukuran 20 x 2 cm. Masing-masing tiap warna ada 4 buah ya. Setelah itu, potongan kertas kecil tadi dirangkai di line seperti ini, dirangkai hingga akhirnya membentuk seperti rantai seperti ini. Lalu adik-adik bisa juga membuat pola tangan dengan menggunakan kertas karton, lalu digunting dengan rapi, dan adik-adik bisa menuliskan tema dan ayat firman Tuhan hari ini.
yaitu yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Dengan berdoa, Tuhan membebaskanku. Lalu, adik-adik rangkai bentuk telapak tangan dan potongan kertas seperti rantai tadi menjadi seperti ini. Bagus kan ya adik-adik? Adik-adik, jika bahan-bahan seperti contoh yang kakak sebutkan tadi tidak ada di rumah adik-adik, adik-adik bisa menggantikannya ya sesuai dengan yang ada di rumah, sesuai dengan kreativitas adik-adik sendiri. Gimana? Gampang kan? Selamat mengerjakan! Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan. Seberapapun besar atau kecilnya dari mama atau papa, adik-adik bisa berikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Persembahan adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan ke mama atau papa untuk diserahkan ke kantor gereja. Ayo adik-adik, kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat, cinta kasih yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami membawakan persembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan kami ini, kiranya layak di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Adik-adik, hari ini kakak punya 2 pengumuman. Yang pertama, aktivitas yang sudah adik-adik buat, minta tolong sama mama atau papa untuk mengirimkan foto ke WA grup orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Yang kedua, kita akan berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu online hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Tentunya di channel YouTube Sekolah Minggu GKI Putra. Tidak terasa, waktu ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah mau selesai ya adik-adik. Tetaplah ingat firman Tuhan kita hari ini yang mengajarkan kita agar ketika kita punya masalah, maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kita pertolongan yang berkuasa, memberikan kita kebebasan, dan di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sebagai lagu penutup, mari kita menaikkan pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus,
Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu Tuhan selama ibadah kami ini berlangsung. Makasih Tuhan karena Engkau berkati hati dan pikiran kami. Ya Bapa, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu berdoa sedalam kondisi apapun yang kami hadapi. Tuhan, bantu kami juga Bapa agar kiranya kami tetap semangat dalam menjalani ibadah online mulai dari minggu depan lagi, minggu depannya lagi, minggu depannya lagi Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah puji-puji yang Tuhan sampaikan tadi ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan kasih kendor ya adik-adik ibadahnya walaupun masih dalam kondisi ibadah online. Tetap jaga kesehatan, rajin berdoa, rajin belajar, dan rajin membaca Alkitab. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!